Hormati Bapak Ketua BPD Desa Pantai Makmur, Bapak Haji Ahmad Dasuki, yang saya hormati rekan-rekan BPD yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan selanjutnya yang saya hormati Bapak Bimas Pol Desa Pantai Makmur, Bapak Reca. Dan yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Pantai Makmur, Pak Haji Hanafi. Dan yang saya hormati dan saya banggakan dan saya cintakan Bapak Kaur, Bapak Kasih Desa Pantai Makmur yang tidak saya sebutkan nama satu persatu. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Dusun se-Desa Pantai Makmur. Dan saya hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak Limas dan rekan-rekan pemerintahan Desa Pantai Makmur. Dan yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu tanpa menghormati, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan saya hormati rekan saya, teman sharing saya dalam bagaimana saya menentukan arah pemerintahan Desa Pantai Makmur, yaitu dari pendamping desa ada Ibu Dewi dan ada Bang Yunus yang setiap waktu selalu bersedia pada saat saya pada saat saya ingin bersharing, ingin bertukar pendapat bagaimana saya mengarahkan pemerintahan yang ada di desa. Pertama-tama, hari ini hari Kamis tanggal 1 September kita mengadakan musyawarah rencana kerja desa RKPS untuk tahun anggaran 2023. Jadi di banner ini masih tertulis penyusunan. Nanti ada tahapan berikutnya yaitu penetapan. Jadi penyusunan ini di sini kita berevaluasi. Di sini kita membuka kembali lembaran-lembaran di RPJMD Desa Pantai Makmur masa bakti 2018-2024. Jadi dalam penyusunan ini alhamdulillah ada Bapak Kadus, ada Bapak RT dan ada Bapak RW. Kita berevaluasi lagi titik-titik pekerjaan pembangunan infrastruktur atau fisik yang ada di wilayah masing-masing. Dan juga kita berevaluasi lagi bagaimana sistem kerja pemerintahan yang ada di desa juga, tidak hanya yang ada di lapangan. Di desa pun kita harus memperbaiki bagaimana cara kita berkinerja, apakah kita sudah menjalankan suatu pekerjaan ini sesuai tupoksi masing-masing bidang. Jadi dalam pekerjaan yang berevaluasi ini kita bekerja bertitik pada suatu individu. Di sini kita bekerja semua. Di sini pada saat dari BPD sudah berkomunikasi dengan baik dengan pemerintahan desa, dan kita pun pemerintahan desa harus menunjukkan kinerja yang baik kepada BPD. Jadi kalau nanti pada sesi tanya jawab ini pasti ada usulan-usulan, dan usulan itu nanti kita cek lagi di RPJ. Nanti kita baru tahu apakah ini sudah dimasukkan pada saat kudus atau belum dimasukkan pada saat kudus yang sudah ditentukan dalam RPJMD Desa Pantai Makmur. Dan poin yang kedua, saya di sini menyampaikan terkait anggaran yang saat ini berjalan di tahun 2022. Untuk di tahap 2 ini dari tunjangan dan honor dari mulai kepala desa, BPD dan yang lain-lainnya, alhamdulillah berkas ini sudah ada di Biro Keuangan Pemda Kabupaten Bekasi. Untuk pentransferan ke rekening desa itu sampai saat ini belum. Jadi di tahap 2 ini termasuk
gaji, honor, dan tunjangan dan yang lain-lainnya itu di kisaran 3 bulan. Yang kemarin sudah berjalan pencairan di 2 bulan terakhir itu per bulan. Kayaknya yang tahap kedua ini tidak berjalan untuk yang per bulan itu. Dan ada kabarnya yang kurang enak gitu, kurang membahagiakan untuk pemerintah desa seluruh Bekasi, bahwa nanti di tahap 3 di anggaran selanjutnya desa itu semua terkena pengurangan anggaran. Jadi pengurangan anggaran ini yang bersumber dari bagi hasil pajak dan kontribusi. Dan pengurangan itu memang tidak besar, tidak sampai 100 juta ke atas, di bawah. Tapi setiap terjadi pengurangan anggaran, di situ kita pasti dan otomatis merubah rancangan kerja kita. Entah itu dananya dikurangi, entah itu kegiatannya dihilangkan. Itu yang menjadi resiko pemerintah desa. Ya, pada saat ketentuan itu sudah ditentukan di dinas, ya desa pun mau tidak mau harus melakukan apa yang tadi diinstruksikan. Dan ketiga, tadi yang Ibu Dewi sampaikan, alhamdulillah, ya mungkin ini kerja kita bersama. Dan tidak lupa inilah adalah perjuangan dari rekan-rekan kita dari pendamping desa, bahwa status desa Bantai Makmur di tahun 2022 sudah naik menjadi desa mandiri. Desa mandiri itu bukan berarti desa itu sendiri, kata Abang. Jadi desa mandiri itu satu dari segi fasilitas yang ada di wilayah desa itu. Betul itu. Karena dilihat desa Bantai Makmur saat ini satu sudah mempunyai rumah sakit kesehatan. Dua, desa Bantai Makmur itu mempunyai wadah transaksi atau keuangan itu bank ada di wilayah kita. Pada saat evaluasi evaluasi 2022 ini status desa menjadi mandiri itu pada saat 2021 atau 2020 sekelas sekolah tingkat menengah atas itu masih ada di desa Bantai Makmur. Jadi kalau dilihat wilayah di desa Bantai Makmur, dari segi pendidikan itu ada semua, dari tingkat SD, tingkat SMP, bahkan sampai tingkat atas atau sekolah menengah atas. Nah, dan di status desa mandiri ini yang tadi Bu Dewi sampaikan, kita itu mempunyai suatu keuntungan. Yang desa lain mencairkan itu 3 tahap. Pada saat kita berubah menjadi status desa mandiri, kita menjadi 2 tahap pencairan. Apa dalam arti 2 tahap pencairan? Jadi pada saat 2 tahap pencairan ini, untuk pembangunannya ini insya Allah itu lebih cepat, karena anggaran ini tidak mepet. Biasanya kita ngarepin di tahap 3. Jadi pada saat perencanaan matang di awal tahun, dana desa itu pasti mulai 14 bulan pertama kita mulai berjalan. Karena apa? Di tahap kedua itu pencairan tahap 2 itu terjadi di bulan September. Jadi pada saat di desa itu kita udah nggak ribut duit pembangunan, sudah ada di anggaran desa semua. Jadi pembangunan nanti kita sudah tidak ribut uang sudah ada. Jadi tidak ada nunggu uang.
Dan juga itu dari status dana desa. Kalau pemerintahan desa tingkat kabupaten ini, desa Pantai Mapur seandainya diangkat menjadi desa mandiri, sama terjadi seperti itu. Kita 2 kali pencairan. Pada saat desa-desa di Tarumajaya ribut, 3 kali pencairan, kita 2 kali pencairan. 6 bulan di gaji pertama, di 6 bulan kedua, pada saat mereka ribut gaji 3 bulan, kita sudah sedia kira-kira. Jadi inti dari ini semua, inti kenaikan status desa kita ini menjadi mandiri, ini tidak lepas dari semua kinerja kita bersama. Jadi jangan dikendorin, jangan malas-malasan, tetap maju, tetap semangat. Ya pada saat kita ada di titik level yang di atas, jangan kita jumawa dan jangan kita bangga hati. Tapi gimana cara kita tingkatinnya lagi? Jadi ada 3 poin tadi yang sudah saya sampaikan. Pertama dari penyusunan, kedua dari anggaran di tahun 2022, dan ketiga itu status desa kita yang naik menjadi status desa mandiri. Dan status desa mandiri itu bukan berarti menang-menang mandiri anggarannya kecil. Kalau desa berkembang anggarannya besar. Enggak kayak gitu Ibu. Jadi jangan sampai salah persepsi. Kalau di desa sebelah statusnya desa berkembang, oh berarti anggarannya lebih besar. Tidak seperti itu. Jadi anggaran itu semua sudah ada rumusannya. Mungkin dari situ cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung perasaan hati bapak-bapak. Dan para undangan semua, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit sebenarnya Pak Kepala Desa ini keputusan untuk anggaran tahun 2023 tentang anggaran dana desa itu ketok palu. Cuman ada beberapa poin yang saya akan sampaikan. Draftnya itu ada. Sebelum saya menyampaikan strategi perencanaan penggunaan anggaran 2023, saya ingin menyampaikan karena Desa Pantai Mapur ini sekarang tahun 2022 termasuk desa mandiri. Jadi bukan kemungkinan keputusannya di tahun 2023 anggaran pencairan itu hanya 2 tahap. Jadi tahap 60, tahap pertama 60%, tahap kedua 40%. Jadi istimewanya desa mandiri itu 2 tahap. Jadi dia tidak sampai akhir tahun. Jadi itu, cuman ya itu tolong dipertahankan kualitas dan ini susunannya pelaksanaannya di desa. Jadi untuk kriteria desa itu tidak menyangkut anggaran saja. Jadi tolong kalau misalnya di desa Pantai Mapur itu sudah ada BUMDes, dikembangkan kembali. Nah itu. Dan satu hal lagi yang bulan Agustus ini ada surat edaran dari Menteri tentang penanganan inflasi. Jadi negara-negara itu sudah ada kejadian inflasi. Jadi nanti 2022 ini tolong ketahanan pangan itu harus benar-benar dilaksanakan dengan sesuai dengan aturan, misalnya yaitu bukan hibah ya. Sekali lagi saya garis bawahi, ketahanan pangan itu bukan hibah. Jadi itu adalah pemberian bantuan dikelola dan akan jadi ada tidak langsung hibah, tidak, dan itu harus cashbacknya gitu untuk desa juga. Nah itu dan yang penting nih Pak, untuk tahun 2023 kemungkinan dana anggaran desa bisa untuk dana operasional pemerintah desa. Sekitar persentasenya itu sekitar 3%. Nah itu untuk 2023. Dan satunya lagi ketahanan pangan juga ada. Dan satu ada mitigasi bencana alam. Jadi nanti tahun 2023 ada penganggaran mitigasi bencana alam. Itu bencana alam itu bisa dari bencana alam dan alam seperti COVID. Jadi tetap dianggarkan untuk tahun 2023 ini. Dan satu lagi stunting. Itu untuk anggaran 2023. Jadi untuk persentasenya nanti mungkin bulan September
di bulan September ini. Nanti berapa persentasenya, jumlahnya berapa, itu saja. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran 2023 di Kampung Sungai Atap untuk RT Simin 001 perbaikan jalan Gang Haji Ali Bakri 200 meter, lebar 2 meter 70, dan perbaikan jalan Gang Haji Dasuki 120 meter, lebar 4 meter, dan untuk penerangan Gang Haji Dasuki 25 lampu dan kabel yang diperlukan 250 meter, dan Gang Haji Ali Bakri untuk keperluan penerangan 15 lampu dan kabel 150 meter, dan Gang Haji Alus yang ke rumah Pian Palura sekitar 10 titik lampu, kabel 100 meter. Untuk keperluan RT 01 RT Simin, kami membutuhkan 2 unit pos diskamling karena udah tak layak itu paletan ya, paletan sering lah ke sana. Dan selanjutnya kami membutuhkan 1 unit gerobak sampah Pak, gerobak sampah buat RW 01 untuk RT 01 dan 02. Belum dapat. Untuk RT 01 saya rasa cukup. Untuk RT 02 keperluannya RT Sani Kong 1 Kampung Sungai Atap, RT Simin untuk keperluan rencana pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2023, 1 gang jalan utama Alwatonia panjang 360 meter, lebar 3,5 meter. Dan yang kedua, gang jalan Pak Yusran Abdullah panjang 25 meter, lebar 1,5 meter. Gang Haji Muhammad Sitem panjang 40 meter, lebar 1,5 meter. Gang jalan Pak Abdul Hadi panjang 45 meter, lebar 1,5 meter. Penerangan lampu jalan yang diperlukan untuk Gang Musola Baitul Makmur sebanyak 6 unit titik lampu, dan kabel yang diperlukan 80 meter. Penerangan lampu jalan Gang Sadiah Tanggul sebanyak 6 buah titik lampu dan kabel 70 meter. Dan untuk selanjutnya renovasi atap musola Baitul Makmur Kampung Sungai Atap yang mungkin saya sudah bicarakan ke kepala desa pada waktu itu. Dan selanjutnya gapura pintu masuk gang jalan Alwatonia Palura, minta tolong ya Sani itu dibuatkan gapura, mungkin biar mengistimewakan gang kali. Kalau tanpa gapura gang kelihatan suram. Mungkin itu aja, cukup dari saya. Akhirul kalam. Gabungan dijadikan sempat hanya mengevaluasi saja terkait dengan pengajuan yang memang pengajuan ini sudah diajukan dari tahun 2019, yaitu terkait dengan peningkatan jalan yang ada di depan musola Burjana dari mulai jembatan sampai ke atas RT 01 yang sampai saat ini belum ada realisasi, dan jalan tersebut dulu pembangunannya waktu pembicaranya masih lama, masih jalannya Bapak Agus sama-sama belum ada.
Yang diajukan pada tahun 2019 itu adalah sepanjang 90 meter, lebarnya 4 meter. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan program yang dilaksanakan oleh desa sebelah, yaitu Desa Segarajaya, yang imbasnya juga terkena ke Desa Pademangun, dan alhamdulillah di sini ada keluarga dari Kodam Jaya, itu termasuk Bapak kita. Pembangunan atau normalisasi kali tersebut membuat penghubung antara wilayah Desa Pademangun dengan Segarajaya yang tadinya di depannya Haji Rahman ada jembatan. Karena ada pengerukan, jadi warga yang ada di belakang itu harus memutar balik cukup jauh. Nah, lanjut yang berbatasan dengan Desa Pademangun, yaitu batasnya di Paafut. Ini juga memang belum pernah ada pembangunan jalan, karena sekarang ini sangat urgent sekali dan sangat dibutuhkan sekali sama warga, yaitu untuk akses warga Desa Pademangun yang bisa menyeberang ke daerah Segarajaya, karena aksesnya terputus. Yang alhamdulillah masih ada jembatan penghubung yang dulu dibangun oleh waskita. Mudah-mudahan jembatan tersebut tidak dibuka oleh waskita. Nah, harapan saya jalan yang perbatasan dari Segarajaya, itu dari Paafut, itu dilanjutkan ke dulu yang pernah dikerjakan lagi Allah pembangunan di 2019, yaitu panjangnya sepanjang 170 meter untuk dari almarhum Pak Bodok sampai batas akhir Desa Pademangun. Lebarnya supaya kendaraan pribadi bisa masuk kurang lebih 2 meter per orang. Itu pengajuan untuk harapan besarnya yang 2023 bisa sosialisasikan. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini sama berkaitan juga dengan adanya proyek normalisasi kali yang ada di desa sebelah. Kami di sini sebagai pengurus wilayah, apalagi kemarin yang kemarin pada saat alat berat turun ke kami, kita jujur sedikit diduduki karena adanya masyarakat yang ada di bantaran kami. Mereka merasa pusing dengan adanya alat berat. Nah, kami sudah mencoba bersosialisasi kepada masyarakat, karena dampak yang akan dirasakan oleh warga tentunya itu akan berpengaruh sangat besar apabila pembukaan itu dilakukan ditarik dari desa sebelah. Tentunya rumah-rumah tersebut akan ditarik. Nah, apakah warga menolak? Sebenarnya warga tidak menolak, tidak ada masalah. Tetapi harapan dari warga itu, tolong kami ini adalah manusia. Kami manusia dan tolong memanusiakan. Dan setidaknya ada sosialisasi apabila ada normalisasi di wilayah. Dan kemarin desa sempat meminta info dari Pak Atik dan Pak Polisi secara langsung juga memberikan info pada saya. Alhamdulillah memang untuk tahap pertama infonya itu normalisasi itu hanya dari mulai jembatan Nusa Bencana ke Pangkalan, lalunya yang panjangnya itu 2 km. Tapi untuk tahap keduanya, infonya itu dari mulai jembatan Nusa itu lanjut ke hulu sungai yang bawah. Jadi harapan besar dari masyarakat itu sendiri terkait dengan adanya proyek tersebut agar ada sosialisasi terlebih dahulu jika memang itu mau dilakukan
misalkan itu jalan penghubung atau akses masyarakat yang ada di wilayah Banyuwangi yang paling ujung, mohon agar dipertimbangkan itu supaya nyampe sampai batas karena memang akses penghubungnya sekarang terbuka. RT 01 RW 13 Kabupaten Baru. Seperti yang sudah peringatkan sama Bapak BPD, jangan bosan-bosan katanya. Untuk skala prioritas, untuk skala prioritas di wilayah saya cuma itu Pak Lurah, pemakaman makam yang seringkali ditanyain sama Pak Adus, Pak RW Sapriyatna juga sama saya pribadi. Untuk luasnya kita sudah punya catatan sekitar 400 meter untuk pemagaran. Ya. 400 meter lari coba. Terus selanjutnya peningkatan jalan, alhamdulillah untuk di wilayah saya cuma tinggal satu titik tuh. Ada satu rumah yang bisa dikatakan terisolir, padahal dibutuhkan cuma 1,2 lebar kali kurang lebih 15 meter kalau enggak. Itu warga saya atas nama Rahmat. Yang kedua, yang ketiga, penerangan jalan. Penerangan jalan di wilayah saya itu kan hitungannya RT 0112, RT 0113 itu hanya ada satu blok ya kalau enggak. Jadi kita minta 12 titik untuk 2 RT. Jadi RT Rohali 6 titik, RT saya 6 titik. Karena kita fokus di jalan utama. Penerangan plus fasilitasnya pasti Pak Era ya. Kabel, listrik semua pasti. Untuk yang keempat, mengenai soal sampah, kalau orang kita bingung fasilitas semuanya sudah dikasih sama Pak Lurah. Paling pertama malah saya turun ke sampah. Alhamdulillah sekarang udah rada rusak. Keluhannya, ya keluhannya ini masyarakat keluhannya untuk pembuangan airan itu kalau bingung di bawah tol, takutnya kepenuhan ya Bapak BPD ya. Takut dibakar, kalau kita dapat terbakar. Pernah kita buat di wilayah Kadus 2, Kadus Pareja, juga sekarang mau dimanfaatin buat keliling jalan tuh putar balik. Kita udah gak bisa buang sini kalau mau kagak mau sekarang udah asal buang di tempat yang kosong ya di situ. Itu mohon petunjuk kira-kira untuk pembuangan air sampah enaknya di mana gitu juga. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT 01 dan RT 02 atas izin sama RT Sati berkaitan tentang PJU, penerangan beberapa titik lampu ya, dan kebutuhannya apel dan lainnya. Terus ada pemerasan jalan di Gang RW Ali ya. Terus sama di RT Sani Gang Payusran yang panjang 50 meter yang kemarin jatan. Nanti kita mencoba ya, kita usulkan. Ini kan baru mencoba kita rapat dengan kegiatan, kita coba terima usulannya. Ya, nanti saya sampaikan. Terima kasih informasinya ya, Pak Renaud ya. Terima kasih. Terus yang kedua dari RT Suryanto nih berkaitan tentang sampah. Oh iya, Renaud juga tentang sampah ya. Jadi apa yang menjadi fasilitas yang pernah kita programkan ini masalah gerobak sampah. Kalau dijaga ya Pak RW, saya dijaga, dirawat. Karena apa? Karena ya itu salah satu fasilitas digunakan pakai anggaran pemerintah. Jadi tolong kalau bisa dijaga, dirawat. Contoh bak sampah, gerobak sampah ini kayak di RT Padil ada nggak? RT Padil gerobak sampah kita itu kita buat dari desa. Dibuat angkutan sampah sama Sukajaya, dibuang, nanti Pantai Makmur. Coba, sama aja sampah negara lain di bawah kita. Nah, jadi bukannya kita memberikan gerobak itu kita buat tujuannya memberikan solusi.
Nah ini menjadi nambah masalah. Lah, ada pagi saya telepon dia kerja, nunggu beresin dulu. Nunggu apa nunggu? Pokoknya dulu apa yang sekarang? Yang dulu di puncak itu. Iya, enggak awalnya kan di mana coran. Ada kegiatan normalisasi. Kemarin bukan kemarin puncak doang loh, di mana kemarin. Ya. Iya, harus lagi. Nah, sekarang perlu saya sampaikan. Ini memang saya juga dapat telepon dari warga api. Dapat si Dito. Pak Lurah, ini kita ngebongkar apa enggak? Saya tanya, lu bangunan lu di mana? Pinggir kali apa di atas kali? Kalau di atas kali pasti kebongkar, kan begitu. Terus kalau di pinggir kali, kalau memang itu mengganggu aktivitas kegiatan pasti kebongkar. Nah, pertanyaannya, terus kira-kira kita kapan? Kok nggak ada sosialisasi? Nah, terus saya sampaikan, pada saat kehadiran malam acara di rumah kepala desa Sudrajaya, itu disampaikan panjangnya pekerjaan untuk anak kali Bencong itu radiusnya 2 km. Ya, coba ya deh. 2 km. Nah, pertanyaannya, mari kita coba diskusi di sini. Hitung dari kali Pangkalan 2 km mana? Nyampe kan jembatan mana lewat? Jembatan Ali Maju. Kita hitung terus lewat. Cuma ketika saya melihat sebelah selatan jalan raya itu yang mau dibakar dibongkar. Takutnya karena ini acaranya desa Sudrajaya, takutnya dari sono dihajar lagi. Itu perlu dihitung lagi kita. Takutnya 2 kilo dari start tikungan. Cukup nggak nih kan kita nih? Makanya saya belum berani diskusi dengan Pak Taufik. Saya bilang Pak Taufik, ini kira-kira startnya dari mana? Kan saya tahu juga nih, start kegiatan ini dari mana? Kalau dari jalan raya, alhamdulillah dianggap itu 2 kilo kita ukur pakai GPS itu lewat jembatan Haji Maju. Cuman kalau kita lihat di lapangan, orang yang ngaji bareng yang dibongkarin juga. Nah, apakah dari tikungan? Takutnya Sudrajaya nih. Saya belum tahu Pak, startnya dari mana. Jadi kalau memang ada titik nolnya sampai mana, kita enak. Cuman ya saat ini saya belum berani bersosialisasi dengan warga lewat Pak Kadus, Pak RT, Pak RW bahwa ini membuat karena ini start titik nolnya saya belum tahu. Tetap saya tanya kepada Sudrajaya dari mana. Soalnya itu mau maju barat dibongkar juga. Nah, takutnya dari jatuhan, gitu. Nah, adapun nanti ketika pada saat pekerjaan saat sampai, karena itu rencana kalau salah nanti ditambah 4 kilo ya sampai ke laut kalau salah selesai semuanya. Mudah-mudahan program PTS sertifikatnya jadi semua, tidak ada masalah lagi. Iya. Kemarin terakhir kita komunikasi dengan Pak Mansur, di mana sertifikat itu sudah ada yang jadi, ada di BPN. Cuman kadang-kadang tukang ukur ada pergeseran tadi, makanya lagi di cross check lagi semua. Tapi berkas sudah di BPN semuanya, udah ada yang jadi. Mudah-mudahan di bulan September ya, karena ini udah tanggal 1 ya, 1 September ya. Ya mudah-mudahan bisa cepat selesai lah, sertifikat bisa dinikmati, bisa diterima oleh para pemohon. Terakhir mungkin dari saya, kemarin kita ada kegiatan yaitu hari jadi Desa Pantai Makmur 39. Saya apresiasi, ucapan terima kasih semua jajaran pemerintah desa, Pak Kadus, Pak RW, Pak RT, dan BPD dan masyarakat yang sudah banyak membantu pelaksananya kegiatan hari jadi Desa Pantai Makmur 39. Karena itu salah satu kita jadikan momentum ajang silaturahmi antara pemerintah desa dan masyarakat, biar kita itu lebih erat. Jadi biar kita muncul membangun kekeluargaan, biar masyarakat Pantai Makmur itu terkompak, guyup gitu. Tujuannya ke situ, nggak ada misi-misi lain. Mungkin dari saya ya cukup sekian ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.